Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fillahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatal ukhba yawma la yanfa'u malun wa la banunun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini Allah memudahkan langkah kita untuk bisa bersama-sama hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini mudah-mudahan hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita untuk senantiasa mentaati kepada Allah, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu memanggil kepada kita bagi hamba-hamba Allah yang tidak taat kepada Allah untuk kembali bertaubat kepada Allah, untuk diseru kembali kepada surga. Dan itu ditunjukkan oleh Allah karena surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang hidupnya taat kepada Allah, bagi orang yang hidupnya bersyukur kepada Allah, bagi orang-orang yang hidupnya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di Al-Qur'an surat ketiga, surat Ali Imran ayat 132 itu, Allah nyatakan kepada kita wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Berikutnya Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua dikelompokkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup kita dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Titian jalan kemuliaan ketika kita hidup di dunia dan kembali kepada Allah, ditempatkan di tempat yang terindah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita, panjenengan pirsani, di Al-Quran surat ke-36, surat Yasin mulai ayat 55 sampai dengan ayat 58. Allah kabarkan kepada kita betapa kebahagiaan, kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi penghuni surga. Di sana Allah berfirman, inna ashabal jannatil yauma fi sughulin faqihun.
hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un salamun qaulan mir rabbir rahim. Allah tunjukkan kenikmatan, kebahagiaan bagi siapa? Penghuni surga. Dan di situ Allah tunjukkan bukan hanya sendiri, tapi bersama keluarganya, bersama pasangannya, segala gerak-gerik, tingkah laku apapun yang dilakukan merupakan cerminan dari kenikmatan, cerminan dari kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Allah anugerahkan kepadanya rezeki yang tidak terkira, diberi beraneka macam buah-buahan, segala kesenangan dipenuhi oleh Allah. Bahkan di ayat itu Allah tunjukkan apapun yang menjadi keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengucapkan salam kepada mereka. Para malaikat diutus oleh Allah untuk mengucapkan salam, menyambut kepada siapa? Mereka ashabul jannah, para penghuni surga. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dalam naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diri dan keluarga kita betul-betul dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Ketika kita kembali ke akhirat, kita ditempatkan di tempat terindah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu surga. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, di Quran surat ke-13, surat Ar-Ra'd, ayatnya ayat 23. Ayatnya ayat 24. Di situ ditunjukkan oleh Allah tentang siapa? Sambutan yang diberikan oleh para malaikat itu diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang salih, bagi keluarga-keluarga hamba Allah yang salih, yang dimasukkan oleh Allah ke surga Aden. Ayat 23 itu Allah menyampaikan jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Jadi di ayat ini Allah tunjukkan jannatu adn. Surga Aden itu diperuntukkan bagi siapa? Waman sholaha. Hamba-hambaku yang salih. Diperjelas lagi oleh Allah keluarga dari hamba-hamba Allah yang salih. Jannatu adni yadkhulunaha waman sholaha. Dari hamba-hamba Allah yang salih. Dari keluarga hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa? Karena di lanjutan ayat itu Allah jelaskan min abaihim, dari orang tua mereka, leluhur mereka, wa azwajihim, bersama suami, istri, pasangan mereka, abaihim wa azwajihim. Berikutnya yang Allah tunjukkan wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat diutus oleh Allah menyambut mereka, berdiri bersop-sop di setiap pintu-pintu surga. Dan mereka kemudian mengucapkan salam. Apa salam yang diucapkan? Ayat 24 itu Allah tunjukkan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera, masuklah kalian ke dalam surga. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Kenapa? Sebab kalian hidup dengan keimanan yang sempurna, yaitu kesabaran. Maka untuk menelaah kajian pada kesempatan yang berbahagia ini, siapa saja hamba-hamba Allah yang salih? Siapa keluarga-keluarga hamba Allah yang salih, yang dimuliakan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah surga, yang kehadirannya di akhirat dirindukan oleh surga.
Untuk itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, mari kita buka mulai dari ayat 18. Dari surat ke-13, Allah tunjukkan di ayat 18, itu adalah mahkota pertama. Bagi siapa saja yang ingin dikelompokkan menjadi hamba Allah yang solih, yang di akhirat kehadirannya dirindukan oleh surga. Yang kedua, mahkota kedua bagi hamba-hamba Allah yang solih, keluarga hamba-hamba Allah yang solih yang dirindukan oleh surga, ada di ayat 19 dari surat ke-13, surat Ar-Ra'd. Mahkota yang ketiga ada di ayat 20 dari surat Ar-Ra'd, ayat 21, ayat 22. Mari panjenengan pirsani di ayat 18. Siapa hamba-hamba Allah yang solih yang dirindukan oleh surga? Maka di situ ditunjukkan oleh Allah, mahkota pertama adalah manusia yang hidup dengan taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam hidup dia menyadari bahwa tidak ada yang lebih mahal, tidak ada yang lebih penting dan berharga dibandingkan ketaatan, kepatuhan, berserah diri kepada Allah. Bukan tidak penting dunia, tapi semua harta kekayaan yang kita miliki, bahkan di ayat itu Allah jelaskan, jangankan hanya kekayaan ini dan itu, kaya raya, memiliki kekayaan seluruh isi dunia, kalau tidak cukup, 2 dunia sekalipun dia miliki, tapi dia tidak taat kepada Allah, tapi dia tidak tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah, maka semua harta kekayaannya tidak akan mampu menebus dirinya untuk mendapatkan surga, tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dahsyatnya siksa neraka. Allah bahkan jelaskan, dia bukan orang yang sukses, dia bukan orang yang bahagia, dia orang merugi di akhirat. Dia ditempatkan oleh Allah di tempat yang seburuk-buruk tempatnya, yaitu di neraka jahanam. Ayat 18 panjenengan pirsani, Allah menyampaikan dalam firman itu jelas, Allah menyadarkan kita semua, Allah sudah kasih dunia. Tapi jangan sampai manusia itu menilai, menghargai dunia itu menjadi sesuatu yang penting dan berharga sampai kemudian mengalahkan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna. Ayat 18. Adapun orang-orang yang taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah, itu yang husna. Dilanjutkan oleh Allah di lanjutan ayat itu, walladzina lam yastajibu lahu. Sedangkan orang-orang yang hidupnya tidak mau taat kepada Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a, sekalipun dia memiliki kekayaan seluruh isi dunia, itu tidak akan mampu menebus dirinya ketika kembali kepada Allah. Dan Allah jelaskan posisinya di mana dia, ulaika lahum syu'ul hisab. Mereka adalah orang yang rugi, wa ma'wahum jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para jamaah, inilah mahkota pertama yang ditunjukkan oleh Allah. Siapa yang dirindukan oleh surga, di akhirat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah, yaitu orang yang hidupnya taat, tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah. Sayangnya manusia begitu ditempatkan oleh Allah di dunia dengan segala gemerlap kesenangannya ini, banyak yang lupa diri. Ada yang jatuh cintanya kepada dunia itu sedemikian besar dan berlebihan sehingga kemudian melupakan akhirat. Seperti yang diingatkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-100. Surat ke-100 itu surat Al-Adiyat. Dan di surat Al-Adiyat itu Allah ingatkan, innal insana li rabbihi lakanu wa innahu ala dzalika lasyahid
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Setelah Allah bersumpah wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi nab'a wa wasatna bihi jam'a, baru kemudian Allah ingatkan manusia, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Allah jelaskan setelah Allah tunjukkan sumpah dengan kuda perang yang larinya sangat kencang, saking kencangnya derapnya saja memercikkan api, keluar pada waktu pagi, tapi fa'asarna bihi naq'ah, debu berterbangan di mana-mana. Kuda ini juga gagah berani, bawasatna bihi jam'a, dia menerjang menuju kerumunan musuh. Apa yang mau Allah sampaikan kepada kita? Kuda perang, hewan yang sangat setia, nurut kepada tuannya. Pertanyaannya, tidakkah engkau renungkan, tidakkah engkau pikirkan, kenapa kuda perang begitu setia kepada tuannya? Jawabannya, sebab kuda perang hidupnya diperhatikan, diraksa, dirawat, diberi makan, diberi minum, dibersihkan, sehingga kuda perang itu kemudian lulut menjadi hewan yang setia kepada tuannya. Maka pertanyaan itu diajukan oleh Allah kepada kita manusia. Lantas bagaimana dengan kita manusia? Yang diberikan oleh Allah segalanya, dicukupi oleh Allah, diberikan anugerah kenikmatan yang luar biasa. Akankah kita kalah dengan kuda perang yang setia kepada Tuhan pemilik kuda? Maka itu sungguh, kalau kamu tidak mau taat, tunduk dan patuh, kamu menjadi keterlaluan. Innal insana li rabbih lakanud. Apalagi kamu sadar dengan semua yang telah aku berikan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kenapa begitu? Maka diingatkan oleh Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena manusia terjebak oleh rasa cintanya yang berlebihan kepada dunia sehingga lupa kepada akhirat. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Inilah para jamaah sekalian yang pertama, mahkota dari hamba-hamba Allah yang dikelompokkan menjadi hamba Allah yang salih, yang dirindukan oleh surga. Lantas apa mahkota yang kedua? Ayat 19. Di ayat 19 itu Allah tunjukkan, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi mahkota kedua itu adalah orang yang hidupnya bermahkotakan Al-Quran. Dengan Al-Quran itu kemudian dia memiliki ilmu yang sempurna. Yang dengan ilmu itu maka dia betul-betul hidup on the track. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, dia berjalan dengan bimbingan petunjuk yang diberikan oleh Allah, sehingga hidupnya tenang, tentram, bahagia. Kebahagiaan itu kebahagiaan yang sempurna, dari kebahagiaan dunia sampai dengan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Sampai di ayat itu Allah tunjukkan orang yang hidupnya dinantikan oleh surga itu adalah orang yang menyadari, orang yang bangga dengan apa? Nikmat besar yang diberikan oleh Allah. Apa nikmat besar itu? Allah berikan segala, Allah cukupkan segala kenikmatan, dan Allah lengkapi kenikmatan itu dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang hidupnya dengan petunjuk Allah. Sungguh merugi, sungguh penderitaan tiada tara bagi siapa? Orang yang mencampakkan, mendustakan ayat-ayat Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Mahkota yang kedua adalah manusia yang hidup dengan Al-Quran. Dalam kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Waktunya menjadi sedemikian produktif. Kenapa sedemikian produktif? Tidak pernah
melewatkan waktu-waktunya dengan berinteraksi melalui petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Dia beruntung karena dia tidak melewatkan sepertiga malam terakhir dengan Al-Quran. Dia beruntung sebab dia tidak melewatkan waktu fajarnya dengan Al-Quran. Dia beruntung karena dia tidak melewatkan hari-harinya dengan Al-Quran. Menyambut pagi, sore, dan petangnya dengan Al-Quran. Menjelang tidur ditemani Al-Quran. Mewakafkan waktu yang utama. Dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Al-Quran. Dan kemudian dia berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Panjenengan mirsani Quran surat ke-17. Surat Al-Isra. Di ayatnya ayat 105. Allah sudah tunjukkan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Quran itu diturunkan dengan benar dan diturunkannya Al-Quran itu isinya membawa kebenaran. Maka hadir di tengah-tengah kita Rasul, diutus para nabi dan rasul, diutus penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain adalah wama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhir. Memberikan berita gembira, kegembiraan bagi siapa? Orang yang hidupnya benar mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Yang kedua, peringatan bagi siapa? Penderitaan akan dialami. Kegagalan dan kesulitan akan dilampaui dan akan didapatkan bagi siapa? Orang-orang yang ingkar, yang durhaka terhadap petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sampai ayat 107 di surat ke-17 itu, surat Al-Isra itu di 107 lebih jelas lagi Allah tunjukkan betapa pentingnya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka di situ Allah tunjukkan kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sampaikan Muhammad, katakan aminu bihi, berimanlah dengan Al-Quran. Aminu bihi, ikuti petunjuk Allah dengan Al-Quran. Aw la tu'minu, atau tidak usah ikut. Sama saja bagi Allah. Tapi Allah menunjukkan kepada kita, innal ladzina utul ilma. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah, orang-orang terdahulu, idza yutla alaihim, apabila dibacakan Al-Quran, apa sikapnya? Yakhiruna lil adqani sujada. Mereka menyungkur, mereka sujud, mereka taat tunduk dan patuh kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikelompokkan, kita semua ibu bapak rahimakumullah, menjadi hamba-hamba yang cinta kepada Al-Quran dan mengisi waktu-waktu dengan mewakafkan waktu yang utama, menyambut setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah dengan Al-Quran. Begitu banyak contoh yang diberikan Rasulullah. Menyambut fajarnya dengan membaca 3 awal surat Al-An'am. Menyambut malamnya tidak pernah Rasul meninggalkan beranjak menuju tempat tidurnya kecuali membaca surat ke-67, surat Al-Mulk. Dibaca 30 ayat itu untuk mentadabburi hidupnya, untuk mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah agar betul-betul hidup kita ini dalam naungan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, jangankan ketika sudah diadili, jangankan ketika kita sudah divonis masuk surga atau masuk neraka, di alam barzah saja, di alam penantian saja, itu sudah diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah. Seperti dalam sabda Rasulullah, unzilat alayya suratun wa iya salasuna ayat jumlatan wahidatan wa qala hiya al-bani'a fil qubur. Telah diturunkan kepadaku satu surat, surat Al-Mulk, jumlahnya ada 30 ayat. Dan itu diturunkan jumlatan wahidatan. Diturunkan 30 ayat sekaligus. Dilanjutkan hadis itu, Rasulullah menyatakan,
Wa qala hiya al-mani'a fil kubur. Dia ini menjadi mencegah dari siksa kubur. Di hadis yang lain, mencegah dan menyelamatkan dari dahsyatnya neraka. Itu orang yang merawat, menyambut hari-harinya selalu dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Begitu juga pada waktu pagi. Ada dalam hadis itu dijelaskan yang sering saya sampaikan, man sholal fajru fi jamaati. Siapa yang mau sholat subuh? Karena di situ sholat fajar, tapi dilanjutkan dengan fi jamaati. Sholat fajar itu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Yang lebih baik dibanding dunia seisinya itu sholat sunnah. Bagaimana sholat subuhnya? Man sholal fajru fi jamaati. Siapa yang sholat fajar dilakukan secara berjamaah, artinya sholat subuh, wa qa'ada musholla. Kemudian dia duduk di tempat sholatnya, wa qara'a, dia baca Al-Quran. Apa yang dibaca? Salasa fi awwalihi suratil Al-An'am. Setiap selesai sholat subuh, duduk di tempat sholat berzikir, membaca 3 awal surat Al-An'am. Ayat 1 sampai 3. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalu musamman intahu summa antum tamtarun wa huwallahu fis samawati wa fil ardh ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ayat 1 sampai 3 dibaca untuk mentadaburi hidupnya, meneguhkan keyakinannya kepada Allah untuk hidup dengan kualitas kehidupan yang terbaik di bawah naungan bimbingan dari Allah. Apa janji yang diberikan oleh Allah? Wa khallallahu sab'ina malaikat. Aku Allah akan menurunkan untuk orang itu 70 malaikat. Untuk apa malaikat itu diturunkan oleh Allah? Yusabbihunallah. Malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun bagi orang yang sholat subuh, yang baca Al-Quran itu ila yaumil kiamat, sampai dengan hari kiamat. Jamaah ibu bapak rahimakumullah, itu mahkota yang kedua. Bagi keluarga hamba Allah yang saleh adalah keluarga yang mencintai Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran, hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Menerangi rumah-rumah mereka dengan Al-Quran, berjalan di permukaan bumi dengan petunjuk dari Allah, sehingga hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini juga yang menjadi bagian kehidupan kita, sehingga hidup kita dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Ketika kembali kepada Allah, dirindukan oleh surga. Yang ketiga, ada di ayat 20. Siapa hamba Allah yang saleh, keluarga hamba Allah yang saleh, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, yaitu alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yaqudunal misa. Ayat 20. Yaitu manusia-manusia yang hidup dengan memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak merusak janji dengan manusia. Masya Allah. Jadi hamba Allah yang dirindukan surga itu adalah hamba yang memenuhi janjinya dengan Allah. Mengenal Allah, menyadari, dia mengerti, dia adalah hambanya Allah. Yang ketika diciptakan, panjenengan pirsani Quran surat ke-7. Surat Al-A'raf, ayatnya ayat di surat ke 172. Di situ Allah menyatakan apa? Ketika kita dimuliakan, diciptakan sebagai sebaik-baik penciptaan manusia, yang asalnya bukan siapa-siapa, Allah memperkenalkan sebagai Al-Khaliq. Alastu bi rabbikum. Dan kemudian manusia menjawab, saya bersyahadah, saya menemukan dalil, saya menemukan bukti bahwa engkaulah Rabb. Sebagaimana di Al-Quran, surat ke-114 itu, surat An-Nas, Allah menunjukkan kepada kita siapa Allah. Qul a'udzu bi rabbin nas. Allah itu Rabbun. Allah itu yang menciptakan. Allah itu yang mengukur. Allah itu yang mengkadar. Allah itu yang menimbang.
Allah yang memberikan segala yang diberikan oleh Allah pasti baik. Segala yang diberikan oleh Allah pasti benar. Segala yang diberikan oleh Allah pasti indah. Dan itu akan mendatangkan kebarokahan bagi hidup dan kehidupan kita. Kenal kita dengan Allah. Siapa Allah? Rabbun. Tidak ada yang tercecer. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang timpang. Semua adalah diberikan oleh Allah dalam keindahan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu surat ke-67 surat Al-Mulk, Allah mengingatkan kepada kita supaya kita menyadari Allah itu Rabbun. Yang kedua siapa Allah? Allah itu Malikun. Allah yang berkuasa atas diri kita. Jangankan harta benda, pangkat dan jabatan, orang-orang yang kita rindukan. Kalau diri kita saat ini diminta oleh Allah, tentu kita tidak berkuasa apapun. Karena Allah itu Malikun, maka sudah sepatutnya tidak ada pilihan lain untuk kebahagiaan kehidupan. Maka kita harus mengenal Allah. Siapa Allah? Allah itu Ilahun. Allah yang berhak untuk disembah. Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak pantas kita menjadi hamba apapun. Tidak pantas kita menghamba kepada siapapun kecuali menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Inilah yang dituntunkan oleh Allah, maka yang beruntung adalah orang yang menyembah, mengabdi kepada Allah, memenuhi janjinya dengan Allah. Dan yang kedua, tidak merusak janji. Janji dengan siapa? Janji dengan sesama manusia. Maka berbuat baiklah kepada sesama manusia. Maka berbuat adillah kepada sesama manusia. Dan jangan pernah ingkar janji dari setiap janji dan janji yang kita berikan. Sedahsyat-dahsyatnya janji adalah janji dengan keluarga. Sebab di Al-Quran disebut keluarga itu dengan janji yang kokoh. Mitsaqan ghalidha. Janji dengan orang lain, janji dengan sesama manusia. Intinya kita harus amanah dengan janji itu dan jangan jatuh ke dalam kezaliman. Sampai dalam hadis qudsi itu Allah menyatakan begini. Ya ibadi, ini Allah tunjukkan kepada dirinya, wahai hambaku, inni kharrantu zulman ala nafsi. Masya Allah. Aku ini Allah, maha besar, maha segalanya. Tapi haram bagi diriku untuk berlaku aniaya. Haram bagi diriku untuk berlaku zalim. Maka jangan di antara sesama manusia kalian saling menzalimi. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Jadi mahkota yang ketiga adalah manusia-manusia yang memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak merusak janji dengan sesama manusia. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna nisa. Berikutnya yang keempat adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini adalah mahkota yang keempat. Apa mahkota yang keempat? Yaitu yang menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Takut dengan Allah. Hidupnya betul-betul takut dengan Allah. Kalau kita melakukan dosa dan maksiat, takut kepada Allah, manakala hidupnya ini merusak, mengganggu, hidupnya ini menzalimi orang lain. Dan yang terpenting secara khusus adalah takut dengan segala perhitungan ketika kembali kepada Allah. Takut dengan hisab yang buruk. Yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Berikutnya wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Betul-betul dia berharap
Setiap waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah adalah grafik untuk peningkatan ladang amal. Apa? Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Besok harus lebih baik dari sekarang. Orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah, apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Jadi betul-betul hidupnya diperhatikan, diukur apa amalan-amalan, kebaikan-kebaikan dari kesempatan umur yang disediakan oleh Allah. Mudah-mudahan umur kita ini barokah. Kesempatan umur yang diberikan oleh Allah betul-betul kita jadikan ladang amal untuk berbuat kebaikan. Sebab nanti ketika kita kembali kepada Allah, yang pasti kita akan diminta bertanggung jawaban. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-75, surat Al-Qiyamah, ayatnya ayat 36. Di situ Allah ingatkan, ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Apa kamu kira hidupmu akan dibiarkan begitu saja? Kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kita tidak mau taat kepada Allah. Ayat sabul insanu ayyutraka sudah. Yang pasti kita semua akan kembali kepada Allah dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Bahkan dalam hadis itu dijelaskan, atani Jibril faqala ya Muhammad isma sita fa innaka mayyitun wa akhbib man sita fa innaka mufariqun wa'mal ma sita fa innaka majzub bih wa'lam anna syarafal mu'minin qiyamuhu bil lail wa izu istighfaru anin nas. Malaikat Jibril itu diutus oleh Allah mendidik supaya hidup kita mulia. Maka kepada Nabi Muhammad disampaikan, isma syi'ta. Sampaikan Muhammad. Apa yang disampaikan untuk kita semua? Isma syi'ta. Silakan kita hidup semau-mau kita. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Kita semua akan mati. Yang kedua, wa akhbib man syi'ta. Silakan di dunia ini cinta dengan kenikmatan kehidupan di dunia. Tidak ada yang dilarang. Tapi tanpa ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, semua yang kita cintai ini pasti akan berpisah dengan kita. Berikutnya, wa'mal ma syi'ta. Di dunia ini berbuatlah semau-mau kita. Tapi ingat, semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Apa resep kemuliaannya? Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'minin, sesungguhnya kemuliaan bagi orang yang beriman tandanya dua. Apa tanda hidup mulia itu? Pertama yang Allah tunjukkan, qiyamuhu bil lail, menghidupkan malam. Orang yang di setiap malam tidak pernah melewatkan sepertiga malam terakhir dari waktu yang disediakan oleh Allah. Orang lain silakan tertidur, orang lain silakan terlelap. Tapi orang yang ingin mendapatkan derajat kemuliaan, dia menangis, berurai air mata, berrukuk dan sujud kepada Allah. Dia bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan dia minta bimbingan dari Allah. Supaya apa? Dia hidup, dia menjalani kehidupan, dia diselamatkan oleh Allah dari segala dosa dan maksiat. Inilah para jamaah sekalian, mahkota yang keempat adalah apa? Menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambung. Ada perbuatan yang Allah memperbolehkan, boleh, tapi dibenci oleh Allah sampai aras itu goncang. Apa itu? Yaitu orang yang memutus tali silaturahim. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Dia berbuat yang sebaik-baiknya takut kepada Allah, lebih-lebih takut dengan perhitungan ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ayat 22 sekarang, mahkota berikutnya, mahkota dari apa yang kita baca ini adalah walladzina sabaru tigha awajhi rabbihim wa aqamus shalah
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Sebagai penutup, di situ mahkota orang yang dirindukan surga, yang hamba-hamba yang dinantikan oleh surga. Keluarga hamba Allah yang soleh itu adalah walladzina sabaru tigha wajhi rabbihim, orang-orang yang hidupnya bermahkotakan kesabaran untuk mendapatkan keridhaan Allah. Walladzina sabaru tigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang hidup menegakkan sholat, yang membelanjakan harta di jalan Allah, baik secara terang-terangan zakat maupun dengan infak, dengan sedekah, maka ditutup dengan pernyataan siapa? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang hidupnya dinanti-nanti oleh surga itu adalah orang yang mampu hidup wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang yang membalas dengan kebaikan dari keburukan yang ditimpakan kepada. Kalau orang baik kepada orang yang baik kepada kita, biasa, wajar berbuat baik, membalas kebaikan orang yang baik kepada kita. Tapi agama ini mengajarkan kita diperintahkan untuk berbuat baik, membalas kebaikan bagi orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah kesabaran. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kita semua hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri dan keluarga kita dikelompokkan dan digolongkan menjadi keluarga hamba Allah yang salih, menjadi hamba-hamba Allah yang salih, yang dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, bahagia kesempurnaan yang selanjutnya, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, inilah apa yang saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu hidayah Allah diberikan kepada siapa, tapi mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari majelis ini kita lebih dekat kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih takut kepada Allah. Keluar dari majelis ini kita lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan munajat kepada Allah. Kita berdoa penuh harap, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari doa Sayyidul Istighfar dan kemudian permohonan kebahagiaan kehidupan kita di dunia hingga kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya Allah, ya Qawiyyu ya Aziz, dengan Rahman dan Rahimmu ya Allah, kami berkumpul di majelis yang mubarakah ini, limpahkan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan segala ketergesaan kami ya Allah, ada terselip makanan yang haram yang masuk ke dalam perut kami. Ampuni kami ya Allah, jika dengan tanpa kesabaran kami sering menyakitkan dan melukai hati orang lain, utamanya kepada pasangan yang kami cintai, anak-anak yang kami sayangi, yang Engkau amanahkan kepada kami, atau bahkan jika mungkin ya Allah, sebagai anak ada perbuatan yang Kau hitung sebagai perbuatan anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kami takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari harta yang tidak barokah, dari umur yang tidak barokah, dari kekuasaan yang tidak menolong, dari keluarga yang tidak sakinah, dari anak-anak yang tidak soleh dan solihah. Kami pun takut dan mohon perlindungan kepada Engkau ya Allah, dari doa demi doa yang kami panjatkan yang ternyata
tidak lagi Engkau kabulkan. Bahagiakan hidup kami di dunia ya Allah. Bahagiakan hidup kami di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak jamaah rahimakumullah apa yang dapat saya sampaikan.